Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifar Legidiansa dengan NIM 3333240109. Di sini saya dari kelompok 2 Praktikum Statistika 2 pada shift 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada modul 3 yaitu tentang korelasi dan juga regresi. Mungkin langsung saja di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi di sini tugas mingguan untuk shift 2 yaitu ada seorang peneliti kesehatan ingin menganalisis hubungan antara jumlah langkah kaki harian dengan kadar kebugaran tubuh. Skalanya 1 sampai 100. Data berikut diperoleh dari 10 responden. Jadi datanya itu ada 10, di mana untuk responden pertama itu langkah kakinya 4.000 dengan kebugaran 60, yang kedua itu 6.000 dengan kebugaran 70, yang ketiga itu 8.000 dengan dengan skor kebugaran 82. Terus yang keempat itu langkah kakinya 5.000 dengan kebugaran 65. Kemudian yang kelima itu langkah kakinya 9.000 dengan skor kebugaran 88. Kemudian untuk yang responden keenam itu langkah kakinya 7.000, skor kebugaran 78. Kemudian untuk responden ketujuh langkah kaki 10.000 dengan skor kebugaran 92. Kemudian untuk responden ke-8 yaitu langkah kakinya 6.500 dengan skor kebugaran 75. Kemudian responden ke-9 langkah kakinya 8.500 dengan skor kebugaran 85. Dan untuk yang terakhir Spanish 10 dengan angka kaki 5.500 dengan skor kebugaran 68. Nah, di sini disuruh menentukan yang A itu hitung koefisien korelasi yang didapatkan lalu jelaskan interpretasinya. Yang B itu tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Kemudian yang C itu buatlah scatter plot dari data tersebut dan jelaskan pola yang terbentuk. Dan yang D itu jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Baik, mungkin langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini akan diselesaikan menggunakan software yaitu RStudio dan juga Excel untuk memasukkan data-datanya. Mungkin masuk ke Excel dulu. Nah, untuk Excel sendiri itu di sini kita buat tabel seperti ini untuk menginput data-data tadi dari 10 responden itu. Nah, Excel itu gunanya untuk menginput data-datanya saja. Kemudian lanjut ke RStudio-nya. Kita buka RStudio-nya. Nah, untuk RStudio-nya itu di sini saya sudah masukkan sintaknya, di mana yang pertama itu seperti biasa kita akan menginstal package-nya terlebih dahulu dan mengaktifkan package-nya dengan sintak library read Excel. Nah, kemudian menginput data. Nah, data ini kita ambil dari tadi Excel itu dan di sini kita tulis judul Excel kita dan .xlsx pada sheet 1 tadi. Nah, untuk soal yang A itu tadi menghitung koefisien korelasi dengan input dengan sintaknya yaitu di sini ada pakai modul 3 sama dengan data titik frame soal 1 dengan x underscore 19 soal 1, kemudian y-nya 109 soal 1 yaitu y itu untuk skor kebugaran dan x itu untuk langkah kaki dengan kemudian ada korelasi x 109, y 109 dan core testnya itu x 109 dan y 109. Nah, kemudian untuk soal B itu di sini kita akan mencari persamaan model regresi linearnya dengan LM Y sama dengan Y underscore 19 dan X underscore 19. Nah, untuk soal yang C itu kita membuat scatter plotnya yaitu dengan plotnya itu X underscore 19 dan Y underscore 19. Nah, kemudian untuk mainnya itu ya di sini ada skor kebugaran versus langkah kaki dengan X-nya itu tadi langkah kaki dan Y-nya itu skor kebugaran. Nah, ini untuk membuat garis regresinya dengan sintak outline LM Y 109 dan X 1 underscore 19. Nah, kita di sini running terlebih dahulu dengan install package. Nah, jika sudah kita langsung mengaktifkan package-nya. Ini kita tunggu karena loading. Nah, ketika sudah kita akan menginput data atau memanggil data dari Microsoft Excel tadi seperti ini.
Nah, ketika sudah, kita langsung masuk ke soal A ini, kita running. Nah, untuk soal A itu menghitung koefisien korelasi dengan didapatnya koefisien korelasinya itu 0,9967986 dengan p-value-nya itu 4,578 min 10. Kemudian lanjut ke mencari persamaan model regresi linearnya. Nah, untuk persamaannya itu di sini ada tiga. Nah, di sini ada 38,040489 plus 0,05 x. Nah, kemudian kita akan membuat scatter plotnya. Nah, untuk terus lanjut kita buat garis regresinya. Nah, untuk sekarang eh, membuat scatter plotnya, grafiknya itu seperti ini. Nah, mungkin langsung saja ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu tadi dari yang ditanyakan itu kan ada empat. Nah, untuk yang A itu hitung koefisien korelasi yang dapat oleh jurus interpretasi. Nah, nilai koefisien yang diperoleh itu adalah 0,997. Jadi artinya itu hubungan antara jumlah langkah kaki harian dan skor kebugaran tubuh itu termasuk sangat kuat dan positif. Jadi semakin banyak langkah kaki dalam sehari, skor kebugarannya cenderung semakin tinggi. Kemudian yang B itu tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Nah, persamaan regresinya itu tadi didapat itu Y sama dengan 38,040 ditambah 0,0055 X. Nah, persamaan ini tuh menunjukkan bahwa setiap penambahan satu langkah kaki dapat meningkatkan skor kebugaran sekitar 0,0055 poin. Jika dijelaskan secara lebih mudahnya itu jadi setiap penambahan 1000 langkah kaki itu diperkirakan menaikkan skor kebugaran sekitar 5,5 poin. Kemudian untuk yang C itu buatlah scatter plot dari data tersebut dan jelaskan pola yang terbentuk. Nah, scatter plotnya itu menunjukkan pola titik-titik yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, pola itu tuh berarti terdapat hubungan positif antara jumlah langkah kaki dan skor kebugaran. Jadi, semakin tinggi jumlah langkah kakinya atau semakin banyak jumlah langkah kakinya itu, maka skor kebugaran juga semakin meningkat. Nah, kemudian yang D itu jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Nah, hubungan antara kedua variabelnya itu bahwa jumlah langkah kaki harian itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan skor kebugaran tubuh. Itu tuh dapat dilihat dari nilai korelasinya mendekati satu dan garis regresi yang menunjukkan arah naik. Jadi, responden tuh yang lebih banyak berjalan kaki itu cenderung memiliki skor kebugaran yang lebih baik. Mungkin cukup sekian penyelesaian dari tugas mingguan modul 3 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.